Disiarkan langsung dari lantai 2 gedung DSMA Negeri 6 Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi menjelang siang untuk Six Fam semua yang masih setia bersama kami. Di hari ini edisi Rabu tepatnya 24 Januari 2024. Ada Ayu Gusman yang seperti biasa membersamai Anda ya. Kali ini ada yang spesial ya. Six Fam kita akan berbicara mengenai seni dan lebih luasnya lagi itu tentang musik lah ya. Baru aja berlalu kita dengerin sebuah lagu yang wah amat sangat dalam sih maknanya ya Six Fam ya. Dengan judul Dempo dan dipopulerkan oleh seorang band yang begitu dikenal di Palembang ini, Hutan Tropis. Six Fam berbicara soal seni mungkin pastinya bakal luas banget ya. Tapi untuk kesempatan kali ini kita akan sangat senang sekali jika mendengar cerita dalam sebuah lagu. Dan sebuah lagu juga pasti memiliki ruh ataupun nyawa yang mampu memikat hati penikmatnya, namun tak segampang itu, yes, untuk menghasilkan ruh ataupun nyawa yang bagus dan tersampaikan dengan baik kepada pendengar ya. Nah, di Ngobras, ngobrol bareng sahabat kali ini kita akan tahu seperti apa sih bercerita ataupun berkomunikasi lewat lagu dan memberikan nyawa pada sebuah lagu bersama tamu istimewa kita nih Six Fams. Beliau ini adalah seorang seniman Palembang yang udah malang melintang melebar kali ya di Sumatera Selatan dan sudah memiliki beberapa karya dari albumnya bersama teman-teman satu bandnya. Siapa yang nggak tahu dengan salah satu karya mereka yang berjudul Dempo yang baru aja kita dengerin yang sangat fenomenal dan beberapa karya-karya lainnya. Langsung saja cus kita sapa nih ya vokalis dari band Hutan Tropis, Kak Jimmy Delvian. Halo Kak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes. Iya, Six Fans bener banget. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Ini suaranya itu sleep callable sekali ya. Apa itu namanya? Sleep callable. Iya, sleep callable ya. Bahaya ini ya. Bahaya untuk perempuan ya kayaknya kalau dengerin suara Kak Jimmy nih. Kak Jim perjalanan dari studio sebelumnya sampai ke studio ini. Iya. Gimana nih Kak? Nyaris tanpa halangan ya. Oh, nyaris tanpa halangan ya. Alhamdulillah ya, cuma tadi, lancar. Karena naik ojol kan jadi pas di tanjak. Ada kan dari Skip tuh ke sini melewati beberapa tanjakan. Jadi beberapa tanjakan tuh tadi tuh agak ngadat. Motornya kayaknya nggak kuat nih ngangkat bobot yang lumayan. Beban. Mohon maaf saya tidak berbicara soal itu ya. Kak Jimmy membongkar sendiri loh ya. Oke, baiklah. Semoga saja motornya segera baik-baik saja begitu. Kok jadi motornya ini peduliin ya. Oke, Kak Jimmy ini seorang vokalis band Palembang yang terkenal dengan lagu-lagunya yang memiliki makna yang dalam, bercerita mengenai suka duka Sumsel, sejarahnya juga, gitu kan ya. Kita juga mau nanya-nanya dulu nih Kak, sebelum bergabung membentuk band Hutan Tropis ini sebenarnya profesi Kakak sendiri apa sih Kak? Ya, kalau sebelum bergabung ya. Kalau pekerjaan ya, pekerjaannya dari dulu memang berada di bidang musik, tapi di belakang layar ya, lebih ke bagian produksi. Jadi aku sejak tahun 2000-an awal itu sudah menekuni bidang rekaman. Nah, jadi di bidang musik, tapi aktivitas musik itu selain di bidang rekaman juga ngeband, dan itu yang akhirnya masih sebenarnya dua itu masih eksis sampai sekarang. Sampai sekarang masih eksis ya, masih dijalani gitu ya. Cuman awal-awalnya itu memang di belakang layar. Ya, awalnya di belakang layar, lebih banyak di belakang layar dibanding ngurusin aku sebagai artisnya gitu. Artisnya kan secara sebagai vokalisnya gitu kan. Baru sadar bisa sebagai vokalis atau gimana? Enggak, kalau aktivitas ngeband sebenarnya dari SMP Mbak Ayu. Oh, cuman memang ketika sudah nggak ngeband lagi ketika udah selesai sekolah, terus di belakang layar nih. Punya studio musik tapi di belakang layar. Jadi ngeband tuh sebetulnya bisa dibilang cuma iseng ya. Jadi kalau dari SMP itu memang udah jadi vokalis dari dulu, dari SMP. Nah, terus waktu itu SMA juga aktivitas ngeband, kuliah juga tetap aktivitas ngeband juga dan juga sebagai vokalis. Tapi nggak seserius saat jeda aku seriusin di produksi musiknya. Jadi rekaman aku serius di situ, jadi menjadikan itu sebagai profesi. Nah, kemudian setelah itu ngeband lagi. Nah, disitulah ngeband yang sangat serius tuh bersama teman-teman di Hutan Tropis ya. Berarti bisa dibilang Kak Jimmy sebelum di Hutan Tropis itu melahirkan, iya makanya kan band-band yang lain, dan yang pastinya mungkin banyak juga yang rekaman di tempat Kak Jimmy. Iya, ya? banyak banget ya. Banyak banget. Aku termasuk salah seorang yang membidani banyak band tuh, karena bisa dibilang gitu, karena dari awal 2000-an itu di
Palembang masih jarang kan studio rekaman. Nah aku waktu itu termasuk studio rekaman digital pertama di Palembang. Yang pertama. Ya gitu. Jadi akhirnya banyak banget perbendaharaan band-band yang sudah pernah aku rekam. Oke. Mungkin terlalu banyak bahkan banyak sampai banget. akhirnya Hutan Tropis pun terbentuk lah. Ya. Kapan sih Kak terbentuknya Hutan Tropis dan kenapa sampai akhirnya berpikir untuk udah deh bentuk band juga deh gitu. Ya kan selama ini melahirkan band-band baru nih. Ini bentuk band juga nih. Jadi ini menyangkut dengan fenomena industri musik di Indonesia sebetulnya. Jadi pasca Melayu-Melayuan, tahu kan yang dulu ada Kangen Band, iya betul, Kangen Band itu ya. Pokoknya Indonesia itu didominasi oleh band-band Melayu dan lain ya. Nah pasca itu ternyata ada kejenuhan di Indonesia ya secara umum. Juga gelombang lain juga di mana teknologi rekaman juga sudah masuk ke rumah. Jadi udah banyak home studio. Iya betul. Nah akhirnya saat itu yang mana studio rekaman itu masih menjadi tulang punggung dari ketika itu penghasilan. Aku dan untuk itu kok malah akhirnya jadi sepi. Dan teman-teman juga yang ngeband juga udah, yang tadinya aku urusin juga udah ganti profesi. Ya udah banyak yang ganti profesi, sementara generasi baru juga udah nggak masuk. Sudah bisa melakukan rekaman itu sendiri di rumah. Betul. Nah sementara waktu itu kan ada transisi tuh antara rilisan fisik, kaset, CD dan lain-lain menjadi rilisan digital yang sudah betul. mudah diakses. Ketika sehingga bisa dibilang tanda kutip musik itu sudah hampir tidak menjanjikan lagi waktu itu karena masa transisi kan. Betul. Pola penjualan baru juga sudah berbeda ya Kak ya. Akhirnya sepi lah pokoknya waktu itu ditinggalkan konsumen. Akhirnya kemudian timbul niat untuk aku juga bisa lah ngeband. Akhirnya aku coba untuk ngeband karena banyak waktu juga, waktu luang. Akhirnya mulailah membangun itu sekitar tahun 2011 kali. 2011 ya. 2011. Ya. Oke, 2011 mulailah ngeband gitu. Ngeband. Nah, ini Hutan Tropis ini terdiri dari berapa personil Kak? Dan dari mana aja Kakak dapatnya itu? Mungutnya dari mana? Mungut dong. Enggak sih. Ya dari mana aja nih Kak? Pastinya ini band Kakak yang lama, Kakak bentuk kembali atau dari orang-orang yang baru? Jadi Hutan Tropis ini unik Mbak Ayu. Jadi Hutan Tropis itu sampai sekarang itu udah formasi ke-5. Oh, udah 5 formasi sampai. Iya, sudah formasi ke-5. Jadi dengan tidak mengesampingkan teman-teman pembangun Hutan Tropis juga yang lain dari awal dulu. Jadi ini ada formasi ke-5 sehingga kalau dikumpul-kumpulin ini personil Hutan Tropis nih. Ini sampai sekarang mungkin ada 12 orang. 12 orang Iya, dari yang dulu sampai yang sekarang. Nah, tapi untuk perform Hutan Tropis itu ada 4 orang yang di panggung. Setiap perform di panggung hanya 4 terus orang. Terus kita juga punya tim. Orang yang sama atau gonta-ganti Kak? Ya itu tadi 12 orang. Yang 12 orang itu gonta-ganti berarti ya gantian ya. Nah, kecuali Kak Jimmy sebagai vokalis. Kayaknya iya, agak susah ya kalau ganti. Gak bisa diganti vokalis kan ya. Ya ada sih yang ganti vokalis kayak jaga-jaga. Dewa dong. Ganti vokalis kan dia. Iya terus. Dan beberapa yang ganti vokalis gagal. Betul. Benar nggak? Jangan Kak, jangan Kak. Ya setuju saya. Kayak Chris Patti itu kayaknya gagal deh. Nggak dapet ya Kak. Iya kan. Nah. Dah kita ngomongin band yang lain ini. Tim produksi ada 3, kemudian manajer 1. Jadi kalau kalau manggung tuh Hutan Tropis personilnya 8. 8 orang plus tim produksi. Plus tim produksi yang 8 itu tadi ya Kak ya. Oke nih, Six Fams dan juga mungkin saya ya. Jujur li ketika saya dan juga Six Fams mungkin mendengar lagu-lagunya Kak Jimmy dan kawan-kawan Hutan Tropis itu sempat kayak mikir gitu ya. Ini genre yang diusung sama Hutan Tropis itu apa sih gitu ya? Pop kah? Tapi kok kayaknya ada yang berbeda gitu. Apakah pop alternatif atau mungkin apa nih Kak? Ya, ditahan dulu ya Kak ya. Ditahan dulu jawabannya Six Fams. Kita bakal dengerin jawaban dari Kak Jimmy sesaat lagi. Tapi yang jelas untuk Anda yang pengen banget tanya-tanya langsung ya sama vokalis band Hutan Tropis nih, jarang-jarang ada di Six Radio. Silakan langsung aja DM Instagram kami @radio_SMA Negeri 6 Palembang. Bisa juga melalui WhatsApp di 082165200606. Sekali lagi di 082165200606 sesaat lagi. Hanya inilah kepandaian tetap tertuduh
muasal bencana. Six Radio, radio siar anak muda Palembang. 21 menit berlalu dari pukul 10 di siang hari ini. Six Famous, Anda masih mendengarkan ngobrol bareng sahabat. Dan kebetulan sahabat kita kali ini adalah vokalis bandnya Hutan Tropis ya, seniman Palembang yang pastinya udah nggak lagi di apa ya namanya ya pokoknya udah nggak asing lagi lah ya. Udah nggak asing lagi lah yang suaranya Sleep Callable dari tadi. Bahaya ini ya. Untungnya Kak Jimmy udah punya orang rumah ya kan. Kalau nggak pada ngantri ya. Apalagi vokalis band biasanya kan identik dengan disukai oleh banyak cewek-cewek. Grupis betul? Ya, grupis. Oh, lebih ke grupis ya. Ya, grupis ya. Okay. Enggak sih. Oh, enggak ya. Iya. Saya pikir begitu. Apalagi suaranya begini pas lagi ngomong. Aduh. Iya, giliran lihat orangnya mau muntah. Mohon maaf, penyiar rata-rata seperti itu, oke? Gitu ya. Itu sih bukan rahasia ya Kak ya, kayaknya dari dulu-dulu juga ada gitu tahu lah. Oke, balik lagi ke pertanyaan yang tadi nih Kak ya. Orang-orang sempat berpikir mungkin ini lagu musik ataupun genre yang Kakak usung itu pop gitu ya. Tapi ya, sebenarnya bener pop Kak? Iya dong, pop. Okay. Tapi dia ada unsur, mungkin ada sub-genre-nya lagi, jadi kayak ballad gitu. Jadi pop ballad jatuhnya lah, ya. Gitu ya. Oke, terus Kak dari lagu-lagunya itu kan kayak penuh makna yang mendalam, mau itu tentang sejarahnya Sumsel, suka dukanya gitu ya. Jadi kita penasaran penciptanya itu siapa sih sebenarnya orangnya? Orangnya yang mana sih? Iya. Orangnya di depan Mbak Ayu nih. Ya. Semua lagunya yang ciptain Kak Jimmy? Iya. Oke, dan Kak kenapa sih mengusung lagu-lagu yang seperti itu? Maksudnya itu kayak penuh makna yang begitu dalam, bukan ngomongin soal percintaan kan kayak gitu ya? Ya awalnya gitu sih. Awalnya waktu pas ngeband kan kita juga waktu itu ikut arus lah. Kayaknya nih lagu tentang selingkuh oke nih gitu. Ada awalnya kan? Seperti itu. Ada masanya kayak, kan. Iya benar. Ya, pas lagi bahas tentang selingkuh semua ya. Tapi alhamdulillahnya memang sejak kuliah itu nggak ada kepengenan untuk bikin lagu-lagu yang tema-temanya kayak gitu. Lebih ke temanya itu ke tema sosial, tema humaniora yang gitu-gitu sebetulnya pengennya. Jadi berbeda ya kan Kak? Kebudayaan. Ya. Nah terus berbeda. Pas saat sebelum berbicara tentang yang tadi yang dibilang sama Mbak Ayu, itu sempat kepikiran juga untuk bikin lagu tentang religi. Nah iya. Iya tentang ketika Ramadan ya, kayak band-band kan gitu tuh kalau udah Ramadan. Mikir sendiri Mbak Ayu. Ini bikin lagu tentang religi kayak nasehatin orang padahal diri sendiri gimana gitu ya. Padahal diri sendiri kacau gitu. Akhirnya kayaknya nggak pas. Nah, ternyata akhirnya nemu di satu titik tuh kayak klik gitu. Oh iya, kenapa mencari tema tentang karya kok jauh-jauh amat gitu. Ternyata itu ada di sekeliling kita sendiri gitu. Makanya isu-isu yang di album 3500 Hz-nya Hutan Tropis itu ya isu yang nggak jauh. Itu isu tentang kampung halaman, isu tentang tempat lahir, isu tentang di mana kita berada kan, Palembang, Sumatera Selatan. Ya udah akhirnya ngangkat isu tentang itu aja, dan ternyata banyak lagu yang akhirnya jadi judul album tuh 3500 Hz. Itu cerita tentang binatang tonggeret. Tahu kan tonggeret yang sering bunyi di hutan? Iya, nah betul. Itu ternyata akrab dari kecil tuh binatang tonggeret itu tadi tuh. Nah setelah dikulik, maksudnya ngobrol sana sini tentang apa sih binatang ini, suara ini. Ternyata dia suaranya itu keren banget, punya andil yang besar terhadap keseimbangan lingkungan, Mbak Ayu. Jadi suara dia itu ya, kalau kita dengar suara itu di hutan itu kita bisa lega karena tenang gitu ya Kak ya. Ya itu menandakan bahwa radius di mana suara itu bisa terdengar, daun-daun di sekitarnya itu terbantu proses fotosintesisnya oleh getaran suaranya. Suaranya dia tadi. Nah akhirnya dicari dong berapa sih sebenarnya ini getaran suaranya. Nah ternyata getaran suaranya itu berkisar antara 3.000 sampai 4.000 Hz. Nah makanya itu langsung dibilang judul album. 3.500 Hz itu tengah-tengahnya. Tapi kan
orang yang nggak tahu bertanya-tanya ya kan Kak. Kalau seandainya nggak tahu sih. ceritanya, Ya itu kan kayaknya asiknya. tujuannya gitu ya kan. Ya, Jadi itu tujuannya asiknya. seperti itu. Iya. Oke, jadi memang tujuannya adalah membuat orang itu bertanya-tanya kisahnya tentang apa sehingga orang jadinya mendengarkan secara seksama seperti saya tadi gitu kan ya. Iya. Atau gimana Kak? Tapi nggak dijadiin tujuan juga, cuman hutan tropis itu lebih memilih ke dari sudut penciptaan syairnya itu seperti storyteller gitu. Jadi jadi bercerita dia jatuhnya ya, Jadi berkomunikasi bercerita tadi aja. ya, bercerita gitu bercerita. ya. Oke Kak, kalau tadi itu bisa dikatakan itu sebagai pengalaman yang menarik lah ya. Yes. Ya tahu kan tentang apa namanya, tentang si binatang itu tadi yang ternyata ya. memiliki kemampuan seperti ini gitu, Iya, dijadikan gitu sebagai album begitu lah ya, judul album seperti itu Iya. Kak. Nah lalu kalau itu pengalaman yang menarik, pastinya ada dong kendala-kendala yang dihadapi selama mungkin pembuatan video klip kah, atau mungkin pada saat menulis lagunya Kak? Oh, ada nih. Ini yang paling menantang kali ya. Dan ya kendala yang akhirnya bisa terpecahkan, yaitu proses pembuatan video klip lagu Dempo ini. Lagunya Dempo Ya, justru. ini video klipnya dibuat di atas puncak Gunung Dempo. Waduh. Di puncak Gunung Dempo. Nah, itu kan PR banget. Sementara saat itu Bawa tahun 2000 alat dan lain sebagainya ya Kak iya, ya. benar. Sebagian dari tim yang berangkat dari Palembang itu lebih dari 50%-nya itu kita 11 orang ya. Berarti sekitar orang 7 atau orang 8 belum pernah naik gunung. Sementara Dempo adalah gunung yang termasuk gunung yang tinggi di Sumatera bahkan. Benar. Dengan ketinggian 3.100 hampir 3.200 meter di atas permukaan laut, itu termasuk kategori gunung yang tinggi. Dan gila sih itu ini banget tantangan. Sementara aku sendiri itu udah naik Dempo terakhir tuh tahun 97. Oke, Ya. 97 ke sekarang itu Berarti sendiri lah ya, belum 20 sekian waktu itu ya tahun. 22 tahun berarti. Enggak naik oke. Dempo, walaupun sering naik gunung lain waktu itu di Jawa. Itu jadi tantangannya gitu, tapi setelah Bisa itu dilalui. ya bisa dilalui. Bawa alat, bawa kamera, bawa apa? Iya itu yang dipikirin kan. Ya, Kan itu nggak bisa naik juga ya kendaraan kan ke gunung itu gitu. Iya. Jadi bener-bener harus dibawa digotong gitu ya Kak? Gotong. Wow, Iya. gila. Tapi terima kasih banget nih sama teman-teman yang Tim udah ya. bantu, yang tim, termasuk juga forum pecinta alam Besemah yang ada di Pagar Alam dan sekitarnya yang benar-benar bantu kita waktu itu. Dan juga termasuk dari MKI waktu itu ada Musik Kreatif Indonesia dan Iris Production dari Palembang yang bantu, Oke. yang punya ide bahkan. Punya ide. Ya, Langsung di atas Gunung Dempo aja deh gitu ya. Video Dengar klipnya. lagu itu, wah ini kita bikin aja di atas itu. Gimana nih? Ya udah kita pikirin bareng-bareng. Tapi bener-bener Nanti kita- lagunya jadi memorable gitu ya Kak ya. Iya sih, Karena iya memang ya Allah pengalamannya luar Iya sih, biasa ya luar ketika biasa banget. buat video klipnya luar biasa. Tapi kalau untuk menciptakan lagu-lagunya aman Kak ya? Aman selama ini. Kakak tuh maksudnya bisa dapat apa sih namanya, dapat ilham ya. Dari mana sih bikin lagu-lagu itu? Karena kan kakak semua yang nyiptain. Iya, dari ini juga dari perjalanan kayak Dempo itu pada saat kita pernah buka posko di Gunung Dempo, posko pendakian itu tahun 2016 waktu itu. Nah, itu karena 10 hari berada di kaki Dempo, akhirnya kepikiran lah untuk bikin Buatlah Dempo tuh ya. lagu, Terus Kambing Hitam tadi Kambing Hitam yang baru diputer, itu kan tentang beberapa ada satu kampung ya di daerah pesisir di Oki itu yang dituduh sebagai pembakar lahan tahun 2015, kebakaran hutan dan lahan. dikambing-hitamkan gitu ya ketika itu ya, sebagian Kak, dari ya. penduduk desa itu akhirnya ditangkap Iya, untuk jadi kambing hitam. Padahal akhirnya terbukti, ada yang terbukti kan bersalah terhadap kebakaran itu, dan itu bukan mereka. Dan bukan mereka yang ditangkap ini Iya, tadi tapi ya. perusahaan. Makanya dikambing hitamkan itu ya kayak maksud Ya, dari lagunya. dan lain-lain juga gitu. Yang apa? 3.500 Hz tadi yang kayak gitu. Sama kayak gitu juga ya kisahnya yang tadi ya. Jadi lebih ke pengalaman secara personal sih sebetulnya. Betul. Terus Kak, kalau ini ada pertanyaan dari pendengar kita, katanya kenapa nggak bikin lagu-lagu percintaan atau patah hati kayak pada umumnya Kak? Ini tujuannya pasarnya kemana sih Kak? Katanya gitu. Asik, tujuan pasar dong. Asik, silakan Kak. Ya kalau pasarnya tujuannya tetap ke kalau dari usia ya. Iya, dari usia. usia mungkin dari 8, kalau dilihat dari Spotify itu kan ada ininya tuh. Ada analisisnya dari 18 sampai 28 tahun. Jadi itu yang paling besar pendengarnya. Oh, 18 sampai Hutan dengan Tropis 28 ya. tahun. Nah,
Terus kenapa nggak bikin lagu cinta Atau patah hati tadi katanya. atau patah hati gitu. Ya karena kita juga pengen punya karakter yang khusus sebetulnya. Dimana Iwan Fals ya, Yep, ini ya betul. Iwan Fals juga Punya sebenarnya karakter bicara khusus tentang dia. cinta. Benar. Tapi bagaimana cintanya terhadap anaknya, bagaimana cintanya benar. terhadap istrinya. Caranya berbeda ya, Kak, ya, bagaimana cara cintanya menyampaikan terhadap- pesannya. Ya, Hutan Tropis juga ada lagu-lagu tentang Oke. tentang cinta, Cinta, tapi seperti menceritakan tentang, tapi belum rilis. Nah, ini bocoran nih. Udah Ini di-spill Six dong, udah Pence di-spill duluan dong nih, duluan spill ya. duluan. Yang belum rilis itu menceritakan tentang bagaimana. Nah, ini buat Sixpence ya. Orang tua itu, ini sebagai orang tua nih sudut pandangnya. Jadi jadi cinta iya, sebagai orang tua. sebagai gitu, orang tua. oke. Jadi manusia itu pada umumnya itu tidak ingin dikalahkan. Nah, dia hanya ingin ya, bahkan bangga jika dikalahkan oleh anaknya sendiri. Nah, Wih, itu dia. gila keren. Tetap aja cintanya tetap orang tua Iya. gitu loh, bukan percintaan pada umumnya yang mewek-mewek. Aduh, yang cuma sebentar umurnya wis. Sebentar, tapi kan memang ada yang seperti itu Kak, cuma Iya, sebentar kan, ya gitu. sekali lewat doang. Oke lah suka, abis itu udah lupa gitu. Tapi kalau Lupa. Hutan Tropis tidak, karena memiliki Tidak. makna yang amat sangat mendalam ya. Oke, dari situ tadi nih pertanyaan selanjutnya Kak, katanya prestasi yang selama ini udah diraih sama Hutan Tropis atau Kak Jimmy apa aja nih Kak? Kalau menyangkut Hutan Tropis ya, jadi di awal kita kan rilis tahun 2018 tuh. Kita rilis pun itu juga dalam hidupku termasuk prestasi karena kita di labelin oleh label nasional ya, walaupun dia label independen, tapi yang juga melabeli banyak artis. Jadi kita dilabeli oleh The Majors, The Majors ya. Pokoknya itu suatu kebanggaan ya, prestasi lah menurutku. Terus kemudian setahun setelah kita, enggak nyampe setahun, sekitar setengah tahun habis setelah kita rilis 5 bulan, kita akhirnya berkesempatan untuk tampil di Java Jazz Festival. Wow. Iya. Kapan tuh Kak? Maret Jazz. 2019. Maret 2019. Sebelum pandemi ya. Kita Wah, akhirnya bisa keren. punya kesempatan Tuh, buat pasti tampil prestasi lah, tampil di Java Jazz Festival 2019. Nah, ketika itu di mana Kak? Di Jakarta. Jakarta. Di mana tuh namanya tuh? Tempatnya. Di Kemayoran. Nah, Oke. JCC apa gitulah pokoknya Jakarta. Jakarta Convention Center, yes, JCC. Oke. Pokoknya di Kemayoran di Java Jazz Festival. Oke. Kemudian Terus apa apa lagi? Nah, setelah itu kita juga berencana untuk 2020 rilis album. Sudah persiapan nih, tapi akhirnya digagalkan oleh pandemi. Oh, Waktu itu. padahal sudah persiapan ya. Ya, sehingga akhirnya nyilem lah kita di situ. Ya, nyilem tenggelam. Ya. Karena kita juga banyak di rumah gitu ya. Kemudian aktivitas ngeband nggak ada. Kemudian aktivitas bermusik itu termasuk teralihkan juga oleh aktivitas-aktivitas seni yang sangat idealis dan independen. Nah, baru setelah pandemi Hutan Tropis mulai bergerak lagi. Berjaya lagi lah gitu Bergerak ya. lagi. Dan prestasi terbaru yang didapat Kak, kalau nggak salah 2023 kemarin ya. Baru aja manggung di mana gitu ya? Saya nggak. Ya kalau manggung-manggung sih udah ini sering banget ya. Ini kita, kan lumayan gede ya acaranya ya, yang baru. kita masuk ini ya. ke ini juga kemarin tuh ikut di Rimbang Baling Festival. Salah satu festival yang ada di di Riau. Oke. Ya, tapi pernah juga di pertemuan internasional saat itu tentang lingkungan hidup. Cocok banget Hutan Tropis ya yang Yes. diundang ya. Itu juga Kak ya, jadi apa keuntungan tersendiri ya Ya, Kak? jadi Cuma kalau band-band yang lain kan nggak ada ya kayak gitu. Waktu itu di Global Issues Network, jadi jadi jaringan sekolah-sekolah SMA, SMP internasional saat itu, dan tempatnya di Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Oh, oke, Kalimantan dong. Oke, next pertanyaan selanjutnya dari Six Femmes nih Kak. Katanya, Kak ini udah berapa tahun sih Hutan Tropis? Kemudian berapa album yang sudah diciptakan? Wah, oke Kak, silakan. Hutan Tropis itu kalau dihitung dari berdirinya ya, mulai Hutan Tropis itu gerak sebenarnya udah lama banget, udah 13 tahun, 13 tahun kan ya. dari Oh, udah sampai 2011 15. ya.
2011. Nah, tapi kalau dihitung dari Hutan Tropis rilis album, Hutan Tropis rilis album tuh 7 tahun kemudian baru bisa rilis. Padahal dari 2014 ya Kak? 2011 dan 2018 baru 7 tahun kemudian baru rilis album. Ya, Oke. Dikarenakan ya karena saat itu kan belum terpikir sebenarnya. Karena Hutan Tropis dulu juga band cover kan. Kalau manggung tuh bawain lagu-lagu cover lagu aja ya slang, Kak lagu ya. Iwan Fals Cover gitu kan. Iya, suara Kakak banget sih itu memang sih. Iya, Cocok sih jadi. Gitu. Sampai akhirnya baru lah ya Kak ya 2018 akhirnya punya kesempatan untuk bikin lagu album sendiri dan album. Setelah ditemukan, jadi Hutan Tropis itu ditemukan oleh The Majors. The Majors itu tadi. The Majors lihat atau dengar nama Hutan Tropis, pecinta alam banget nih. Yaudah deh kita langsung diproduksi gitu. Iya, jarang-jarang ada band yang seperti ini kan. Iya. Jadi udah berapa album nih Kak katanya tadi? Oh iya, kalau albumnya ini kita albumnya dalam bentuk album itu cuma satu di 2018. Jadi berisi 9 lagu di 2018 itu. Nah, untuk ke depan ini sedang dalam proses. Hutan Tropis mungkin nanti akan ada mini album, tapi sebelum itu tetap bisa ngeluarin single-single aja. Single dulu. Ya, Oke. mungkin selama 2024 Hutan Tropis itu akan berisi single dulu ya Kak ya. Iya, Kalau untuk albumnya belum ya. Seperti itu ya Six Pams. Baik, untuk pertanyaan yang lain bakal kita tahan dulu. Kita bakalan balik lagi nanti sesaat lagi ya. Ngobrolnya makin seru kan sama suara yang sleep callable. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Six Radio, radio siaran anak muda Palembang. Pengantar komoditi tak mungkin akan kembali. Pasar ini Kalau kita dengerin gitu ya lebih dalam lagi suaranya Kak Jimmy ini ya kan sebagai vokalis Hutan Tropis tuh kayak mirip-mirip sama Iwan Fals nggak sih? Masa? Serius Kak? Enggak dong. Makanya ketika ngomong pun kok Enggak, ya? beda. Kalau Iwan Fals bukannya nggak mau banget kalau Disamain, disamain. Cuman kalau Iwan Fals muda Iya. itu tuh cempreng loh. Coba dengerin suara. Oh justru malah Ya kan? Iwan Fals muda. Berarti harusnya Iwan Fals muda tuh kayak ya kan? Iya. harusnya Iwan Fals muda tuh kayak Kalau Iwan Fals Jimmy. dewasa itu justru baru kan lebih berat. Kau bertanya Harus kayak gitu ya. dengan siapa? Personet ceritanya nih. Iya, Iya. iya. Tapi ada mirip-miripnya loh Kak. Sebagai penikmat lah ya kita Yalah, sebagai penikmat. getaran Ada- suaranya. Iya kan Kak, Kali. bener kan? Yang punya suara sendiri kok nggak ngerasa sih? Oke. Ya enggak lah. Berbicara mengenai pasar ini telah musnah sekarang Iya. Kak. Kalau tadi Kambing Hitam sudah bercerita, Dempo udah. Ini ceritanya tentang apa? Pasar yang mana sih Kak yang udah musnah itu? Cinde. Oh, ceritanya tentang pasar Cinde. Nah, jadi ini 2016 itu tuh ada mulai dari teman-teman di Dewan Kesenian Palembang saat itu diskusi karena sudah ada isu-isu waktu itu pasar Cinde ini mau dibongkar kan. Oke. Mau dijadiin mall kah apa gitu. Nah, jadi angkatan pertama yang protes setauku itu saat itu teman-teman dari Dewan Kesenian Palembang. Dewan Kesenian saat itu. justru. Ya. Nah, dari situ tuh udah mulai tuh kepikiran, iya. Bikin lagu bikin nih. lagu Iya, ya. cakep bikin Karena lagu. secara personal aku tuh juga anaknya Cinde banget. Maksudnya bukan Cinde banget ya. Cinde itu sesuatu banget buat aku karena dulu aku tinggal di 18 Ilir kan, di belakang IP. Nah, jadi pagi aktivitas ibu, papa, mama itu, Pastinya ke mama pasar, lah iya, ya sama istri gitu. Itu pasti Pasar ke Cinde. pasar Cinde, pokoknya gitulah. Jadi lekat salah satu banget. yang kehilangan juga lah Kak ya Iya, kalau memang gitu. dimusnahkan gitu. Nah, akhirnya ternyata 2017 atau ya 2017 ada teman-teman yang sama-sama ingin memprotes tapi lewat lagu. Memprotes kan isu tentang Cinde mau dibongkar semua udah makin santer. Mau dibikin mall Aldiron apa Iya, waktu ketika itu, iya. Ya kan? Udah makin santer, akhirnya ada teman-teman juga yang ingin membuat sebuah kumpulan lagu-lagu tentang protes pasar Cinde. Protesnya pasar Cinde. Pas banget kan, akhirnya lagu ini juga ikut di kompilasi itu. Oh. Jadi lagu ini sebetulnya sudah dirilis lebih dulu sebelum album. Oke. Ya, jadi setahun kompilasi bersama dengan lagu-lagu yang Iya, sama lagu ya, yang yang sama. seperti itu. Iya. Nah, bercerita tentang si pasar ini. Yang Ya, Iksan Scooter tahu kan? Nah, Iksan Scooter juga ikut di kompilasi di dalam kompilasi itu. album itu. Oke. Jadi dia juga ikut andil gitu.
Ya gitu. Nah akhirnya lagu ini masuk. Ya gitu deh. Ya itu gitu sejarah. Pokoknya sejarahnya dari si terciptanya lagu ini gitu ya. Tuh, ya kalau orang seni gitu ya, seniman tuh ada aja ya idenya muncul Iya. gitu ya. Nah, Iya, ngomongin soal ide nih Kak, ada pertanyaan dari Instagram juga. Kak Jimmy, pernah nggak sih Kak kalau buat lagu pas lihat lirik atau denger instrumennya ngerasa cringe gitu Kak? Kayak ngerasa kayak apa sih? Kok gini sih? Gitu loh Kak. Gimana sih? Ya kayak gitu ketika sudah bikin lirik lagunya dilihat lagi kok kayak Dibilangnya nggak sesuai jelek, gitu. nggak sesuai. Kayak apaan sih kayak gitu Kak. Jadi kayak ngerasa kayak yang apaan sih kayak gitu. Mungkin gitu ya, bertanya-tanya sendiri gitu. Ada nggak Kak pernah ngerasain itu katanya? Lebih ke ini aja. Mungkin kata ini nggak Nggak cocok cocok. dan bisa diganti sama yang lain. Oke. Nah ini juga sebenarnya Sixpence ya. Jadi ini insight lah sebagai pencipta lagu ya kan. Iya. Ya lumayan lah 9 lagu yang sudah diciptain. Lumayan ya. banget itu. Sudah bisa lah ngasih Iya. advice ya kan. Betul dong. Gimana Kak? Di album. Nah itu sebenarnya jadi kendala kita untuk membuat karya. Jadi tidak percaya diri sebetulnya itu. Oh, karena nggak Ada percaya kayak dirinya gitu itu tuh, tadi itu ya. Makanya tanda bahwa iya, kita tidak percaya diri. Nggak percaya diri Nah, gitu kenapa ya. kita itu nggak percaya diri? Nggak percaya diri itu bisa karena kita secara tema itu tuh nggak kuat. Oke. Nggak kuat. Jadi yang pertama sebelum bikin lagu itu kita bikin cerita utuhnya dulu. Oh, seharusnya begitu Iya ya. dong, Ini kita tuh- dikasih tips nih ya Iya sama Kak makanya Jimmy ya. masih gitu, kita utuh dulu. Misalnya Sixpence mau bikin lagu tentang naksir cewek atau naksir cowok. Bikin ceritanya dulu deh. Bikin gitu ceritanya ya. dulu. Itu kita harus bisa menggambarkan secara utuh, secara visual bahkan. Cowok yang ditaksir itu tingginya segini, rambutnya gimana, dia waktu itu pakai baju apa, dan dia harus sedang jelas berada ya, Kak, ya. harus jelas Benar dulu. jelas ya gambarannya. Sehingga yang kita tuliskan itu benar-benar bisa kita pertanggungjawabkan secara visual. Ketika kita ditanya, itu tuh kita tahu banget. Walaupun itu hanya menghayal ya. Iya. Walaupun itu cuma menghayal. menghayal, tapi setidaknya bikin dulu gambaran ceritanya harus seperti ada dulu. apa gitu ya. Sehingga waktu kita tuliskan itu kita Jatuhnya ada pede. poin. Ada poin untuk poin percaya dirinya itu lebih besar. Iya, jadi nggak ngerasa cringe tadi tuh ya Kak. Enggak. Ya cringe Dengan itu tuh hasil kan karya sebenarnya nggak kita percaya sendiri. diri. Iya, dengan hasil karya sendiri. Jadi kalau Kak Gitu. Jimmy nggak ada cerita cringe kayak Nggak gitu, ada, nggak ada. Sangat percaya diri Sangat percaya karena diri. tahu banget ya Kak Tahu ya. banget. Ceritanya seperti apa. Oh, bakal begini, iya. bakal begini gitu. Bakal Palingan begini, tinggal bakal kalau kata Kak Jimmy tadi, kalau ada kata yang Ya, kurang kata cocok yang baru nggak kurang diganti cocok gitu aja. doang. Tapi Gitu bukan tidak doang. percaya diri dengan hasil karya. Dengan temanya. Begitu. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ya Allah, rame juga ya. Suka dukanya Kak Jim selama bersama dengan teman-teman hutan tropis, kan rambut sama hitam, tapi isi hati dan kepala siapa yang tahu. Wih, Widih. pertanyaannya ya. Iya. Ya berarti ini antar ini ya, antar personil ya Kak Iya, ya. antar Lebih ke personil. antar personilnya Ya. gimana Kak? Ya sebenarnya itu dinamika dalam berkelompok sih. Aku memaknainya bahwa kalau membangun band itu sama aja dengan membangun komunitas apapun. Nah, lebih ke melihat visinya sebetulnya, visi dari band itu. Semua itu harus tertuju pada visi itu gitu loh. Kayak Kalau dari aku, dari awal dibentuk tuh kayak harus sehingga, sama-sama tertuju pada visi yang sama. Sehingga sama satu lagi itu tuh nggak baper. Nggak baperan. Nggak baperan. Jadi kalau kita itu sesuai dengan visinya, misalnya gini ya, ini hutan tropis akhirnya sampai 12 orang kan. Tapi semua itu bukan nggak ada mantan personil. Oh. Jadi semuanya itu kolaborator Tetap kita kolaborator bilangnya. gitu. Jadi ya kolaborator. Soal penghargaan kita ya Iya, kayak terhadap kolaborator mereka ya. di tahun sekian tuh ini orang-orangnya. Gitu. Jadi ya nggak ada baper-baperan. Jadi kalau misalnya salah satu itu tuh nggak bisa karena kesibukannya, ya monggo aja nggak apa-apa. Gitu. Nggak masalah. Nah, nggak masalah, nggak ada masalah. Nah, kita tetap yang penting ini visinya tetap kuat sehingga dia bisa jalan terus saja. Iya. Seperti itu ya. Iya, Jadi tidak gitu. ada sesuatu hal yang ya amat sangat sulit untuk dipecahkan Iya. sama-sama ya Kak ya. Jadi kita nggak posesif kan. Iya, karena tadi nggak baperan sama visinya sama harus sejalan. Iya. Gitu. Kayaknya yang nanya ini mungkin punya band juga ya. Mungkin. dan Punya ingin kelompok bertanya, juga lah, Pak. gimana ya Kak ya supaya bisa nyatu gitu Ya kali gitu ya. sih sebenarnya. Oke, Nah. seperti itu kira-kira ya. Jadi intinya nggak baperan sama punya visi yang sama gitu ya. Iya. Saling menghargai satu sama Saling lain. menghargai. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Ya, Kak banyak Jimmy, ya. banyak pertanyaan ya. Oke. Oke Kak, katanya kalau mau dapetin ataupun dengerin lagu-lagunya Hutan Tropis di mana sih Kak? Nah, Ya, kan lagu-lagu hutan tropis yang sudah dirilis tahun 2018 itu ada semua di
gerai musik digital semuanya. Jadi ada di Spotify, ada di iTunes, ada di YouTube Musik. Ada semua. Ada ya, di pokoknya. video klipnya ada di YouTube gitu. Pokoknya tinggal lihat Hutan Tropis gitu aja Ya, ya. pokoknya semuanya ada Bakal deh. bisa dengerin. Apalagi anak-anak zaman now ya mungkin nggak sampai itu tadi ya Kak, ya nggak sampai ke situ pikirannya karena mungkin agak lebih cerita dari lagunya itu benar-benar dalam dan tadi range Iya. usia pendengarnya itu dari 18 tahun ke atas kan Tahu nggak begitu kan? cerita yang Nah, apa memalukan tuh? dan baru saja terjadi? Baru saja terjadi, oke. Ya, wih, Apakah itu? Itu gila sih. Jadi kemarin itu kita kan Hutan Tropis tuh diundang main pagi-pagi oleh KPU provinsi. Oke, oh yang Di terbaru mana- ya KPU. iya, Ha-ha. di Gedung Sultan, di mana pesertanya itu ya selain bapak-bapak yang pejabat yang berseragam, Iya, ha. juga banyak teman-teman SMA, jadi pemilih pemula. Jadi itu malah mendominasi peserta dari SMA ini. Nah, Ada sekitar orang 4.000 kalau nggak salah, wow. 4.000 pesertanya. Jadi akhirnya Hutan Tropis lah yang manggung ya. manggung kan Ha, gitu. ha, Hutan Tropis gitu. bawain 3 lagu. Di tengah-tengah tuh mungkin pada nggak tahu kan sama Hutan Tropis ini siapa gitu. Terus yang lagu yang dibawain kan gitu-gitu kan, Iya. nggak masuk gitu. Ya, Ini istilahnya bukan- sama mereka yang percintaan, Iya, putus cinta dan aduh, lain ini sebagainya itu bukan- kan enggak It nggak Gitaf kami nih. gitu ya. Bukan Bukan. model It Gitaf dan Iya, Nadine iya. Amiza ya Iya, kan, ya Nadine begitu-begitu deh ya. Amiza. Akhirnya pas kita main di lagu kedua tuh kita ditinggalin tuh nggak. Jadi sekitar ada sekitar 5 baris atau 6 baris dari depan ke belakang itu pada berdiri dan pada keluar. Oh itu gila sih, itu rusak mental tuh lagi Iya ya manggung. Kak ya ketika itu. Iya, tapi nggak apa-apa karena itu kan bukti bahwa Hutan Tropis tidak begitu dikenal kan. Iya Dan benar. kehadiran saya di sini adalah untuk Untuk mengundang- itu supaya kalian Iya. kenal gitu ya. Supaya kalian kenal. Memaksa kalian. Tahu ya Hutan Tropis. Oke, berarti Gitu. kemarin itu cukup cukup menampar lah ya Kak ya. Tapi jadi pengalaman yang oke, kita bakal kenalin ya sama kalian gitu ya. Oke, Dan- kenalan dong. Dan tepat di pasarnya nih, pasarnya kan anak-anak SMA nih yang lagi dengerin Iya. kan, biar tahu, jangan cuma tahu soal cinta-cinta Kenalan Six aja, Fans iya. nih, Ini sama Hutan Hutan Tropis Tropis, loh, iya. lagu-lagu yang kita puterin dan suaranya Kak Jimmy, aduh. Iya. Oke, ngomongin soal suara lagi nih Kak ya. Ada yang bertanya, Kak kenapa nggak jadi penyiar sih Kak? Iya, Suaranya kenapa ya? enak banget katanya gitu. Oh, Iya, kenapa ini cewek nih kayaknya yang nanya nih. Saya iya. yakin banget yang nanya cewek. Harusnya tuh jadi penyiar ya. Heeh, tapi kenyataannya? Kenyataannya dengerin suara saya tiap pagi dari jam 6 sampai jam 9. Iya, ternyata beneran Six Fams. Jadi tebakan kalian itu bener. Jadi Kak Jimmy ini nggak cuma sebagai vokalis band ya kan ataupun seniman. Sekarang mulai kapan sih jadi penyiar? Mulai Januari. Oh Januari, udah kayak Glenn Fredly ya Mau mulai Januari. ini baru Ya mulai Januari kan ini. Ya mulai tanggal 1 kemarin. Oh baru banget berarti Baru ya. banget. Aku tuh nggak pernah siaran sama sekali. Jadi ini akhirnya bersiaran. Iya, dan langsung bawain prime time gitu. Itu kacau. Program prime time Kacau dari sih jam itu. 6 ya Kak ya Iya, dari sampai jam 6 sampai 9 jam 9 pagi. pagi. Di mananya kamu dengerin aja ya, dengerin nggak aja, usah dikasih cari aja tahu, pokoknya, cari swipe. aja. Dan pastinya kalau udah dengerin namanya Jimmy Delvin, oh ini Kak Jimmy gitu kan. Jadi kamu bakal terus dengerin dan gak usah kangen sama suaranya yang sleep callable itu lagi ya. Jadi bener-bener udah siaran kok, tenang. Aduh, nanti tidur malah denger siaran kan. Enggak dong, Kan sleep justru call. enak Gimana? Kak, enak dengerinnya gitu loh. Jadi bikin orang tuh kayak gitu ya kalau anak-anak zaman sekarang ya. Oke lah kalau gitu Six Fams, nanti kita juga bakalan dengerin suaranya Kak Jimmy langsung, nggak siaran sih, siaran kan udah nih. Ya. Tapi nyanyi ya kan secara live itu seperti apa, penasaran Lagu kan? apa ya? Nanti dipikirin ya Kak ya. Pikirin dulu ya. Jadi untuk Six Fams jangan kemana-mana, kita bakal tembak langsung Kak Jimmy untuk nyanyi ya. Sesaat lagi pasti akan terus bersama kami. Mimpi eksploitasi sambang, mimpi eksploitasi. Balik lagi di Six Radio, Radio Siaran Anak Muda Palembang. Masih bareng Ayu Gusman dan juga Kak Jimmy Delvian, vokalisnya Hutan Tropis dan juga penyiar di salah satu radio swasta. Dengerin dari jam 6 sampai jam 9 pagi. Radio apa nggak usah di-spill ya. Silahkan dengarkan saja dan dicari tahu. Ini dia suaranya Kak Jimmy ya. Alright, sesuai dengan janjinya kita Six Fams, kita mau dengerin Kak Jimmy langsung nyanyi live kali ini ya kan. Jarang-jarang banget kita bisa dengerin anak band yang nyanyi langsung live. Ini udah kedengeran musik-musik apa gitu ya. Oke, langsung saja ini dia Kak Jimmy. Silakan Kak Jimmy.
Di beranda tersusun pagi, hari ini ia tak datang. Kemilau punai merdu berebah, menari di atas pohon cemara. Mata air di hulu desa masih setia menyinggahi, menjadi harapan, menjadi melodi. Rindu ialah jawaban, rindulah yang kan menjaga sederas sungai di mata air selembut embun, menyapa pagi. Rindu ialah jawaban, rindulah yang kan menjaga sederas sungai di mata air selembut embun, menyapa pagi. Bahaya. Gila, keren. Ya Allah. Jarang-jarang bisa langsung saya dengerin ya live GT6 Fam seorang Jimmy Delvian menyanyikan lagu. Judulnya apa tadi, Kak? Itu judulnya Beranda. Beranda ya. Sengaja nggak diputarin di sini karena Kak Jimmy langsung nyanyi sendiri. Itu gila, keren banget Kak Jim. Aduh. Oh, thank you. Nah, itu berapa lama Kak proses pembuatan lagu itu, Kak? Kalau Beranda itu cepet banget sih. Cuma kalau bikin lagunya sehari. Sehari? Ya, 1 hari ya. Ya Allah. Bener-bener ya, kalau orang seni ya sehari aja udah kelar gitu ya. Enggak, tapi dan ketika produksinya sih lama kalau iya, tapi lagunya kan 1 hari itu udah selesai kan, Kak, nulisnya kan. Dan hari itu langsung dibawain. Oke. Jadi waktu itu ada langsung pakai main gitar. Iya, langsung dibawain di main di acara di rumah salah seorang seniman juga, tapi almarhum Filus Mursalin. Waktu itu dia bikin acara, Kak Filus di rumahnya. Terus pagi itu bikin lagu itu, malamnya langsung dipanggungin lah istilahnya. Langsung dibawain ya. Tapi lupa lirik. Dan itu tersemat. Waktu itu kan lagi rajin-rajinnya posting di Facebook kan. Itu masih ada tuh postingan masih itu. Facebook. Jadi kalau di Facebook itu ingat bahwa hari itu adalah hari tercipta lagu Beranda itu dan tadi. hari itu pertama kali dipanggung. Nah, kalau lagu itu ceritain tentang apa, Kak? Kalau Beranda? Lagu itu juga nggak jauh-jauh juga. Itu tentang rumah di dusun. Jadi rumahnya Beranda kakak itu di dusun, ya. Kalau pulang ke dusun waktu itu kita selalu berada di situ untuk ngobrol-ngobrol, mengarang cerita kalau di beranda gitu tadi ya. Di liriknya. Dan apa itu. yang ada di situ secara visual juga ada di situ. Di atas ada pohon cemara di situ. Ada burung yang sering mampir di pohon itu. Seperti yang Kakak Jimmy bilang tadi, memang benar-benar ceritanya harus sesuai dengan apa yang sudah digambarkan gitu kan ya. Oke, keren gila. Cakep banget. Kak Jim, pengennya sih lama-lama ya, tapi apalah daya waktu tak sampai. So, terakhir mungkin kita mau dengerin dulu nih saran atau mungkin masukan dari Kak Jimmy sebagai seorang vokalis hutan tropis yang sudah melanglang buana gitu ya. Untuk anak-anak muda sekarang yang pengen punya karya atau mungkin karir yang sama seperti Kakak nih. Ya, kayak tadi ya. Jadi ungkapan sekarang kan banyak banget ya. Jadi ada cringe lah, ada apa lagi? Mental health, betul. Ada padahal lagu yang diciptain sesuai dengan itu mental health-nya ya. Ada apa lagi? Itu semua menggambarkan ketidakpercayaan diri. Ya. Ketidakpercayaan diri. Nah, jadi sebenarnya kuncinya adalah bagaimana mengatasi ketidakpercayaan diri itu. Jadi tadi udah dibagikan tipsnya bahwa salah satunya adalah dengan menggambarkan secara utuh dulu, bahkan dibuat visualnya. Bayangkan secara visual, kalau kita merem tuh kelihatan bahwa itu yang akan kita ciptakan sebagai karya itu. Salah satu cara untuk mengatasi tidak percaya diri. Dan setelah itu
baru menulis karyanya atau menorehkan karyanya kan ini karya bisa juga karya lukis, Betul. karya puisi, karya apapun, tulisan, termasuk juga lagu. Nah, setelah itu karya ditulis, maka pertanggungjawabkan, seperti kita mempertanggungjawabkan. Kalau aku sih mengibarkan itu sebagai anak ya, jadi bagaimana dia setelah dia lahir dan tanggung jawabnya adalah di presentasi kepada masyarakat secara luas, walaupun itu hanya teman-teman kita sendiri. Benar. Dengan percaya diri, tadi kan udah dapat tipsnya percaya diri. Nah kemudian kita juga harus mengajari karya kita itu untuk seperti anak lah, ngajari jalan, ngajari sampai akhirnya malah dia yang mengajari kita. Jadi kayak itu terjadi sama aku soalnya. Pertama diajari berjalan ya dengan mengenalkan mereka, karya itu dipanggungin kemana-mana dengan sangat percaya diri. Nah kemudian setelah perjalanan dia selama beberapa waktu, akhirnya dapat banyak pelajaran dari dia justru. Dimana akhirnya ketemu sama banyak orang, kenal banyak orang, kenal di berbagai lapisan, itu semua karena dia gitu, soal karya-karya kita yang kita lahirkan itu tadi yang ya kita Kak, lahirkan. ya. Ternyata dia yang banyak ngajarin tadi kita ya, malahan banyak ngajarin ya, banyak memberi masukan. Oke, jadi intinya yakin, percaya pada kemampuan dan bertanggung jawab pada hasilnya. Ya betul ya, gitu ya, Kak, karyanya. Oke, ya terima kasih banyak Kak Jimmy. Sama-sama Mbak Ayu. Aduh, untuk informasi yang luar biasa, untuk lagunya, Yes. Aduh, untuk suara Thank you. indahnya juga, thank you banget ya. Untuk saran-saran buat Six Fam semuanya, semoga sudah masuk. Jadi untuk yang pengen menjadi menjadi vokalis atau siapapun itu ya, Pengen grup punya band karya, begitu punya karya ya, apapun itu karyanya, tadi sudah tahu lah ya tips-tipsnya harus seperti apa begitu ya. Semoga bisa berjaya sama seperti Amin. Kak Jimmy dan juga Hutan Tropis. Salam buat teman-teman Hutan Tropis ya Kak ya. Ya, Next time mungkin rame-rame terima kita di kasih, sini. Mbak Ayu. Ya kan, next time Oke, lebih seru kayaknya nih. rame-rame ya. Mic-nya cukup. Kurang nih. kurang ya. Nanti bisa ditambah lah Pak Fir ya. Pak Oke, Fir, Kak 8 Jimmy. mic lagi, Pak 8 Fir. mic ya. Oke Kak Jimmy, thank you ya Kak. Thank you ya Mbak Ayu, See you next makasih. time. Anas, Oke. thank you, Anas. Baik, untuk Six Ini Fam di semuanya belakang. juga terima kasih banyak ya yang sudah dengerin kita dari tadi. Dan yang pastinya sampai di sini untuk ngobrol bareng sahabat bersama Kak Jimmy Delvian dari Hutan Tropis.